Apa kabar? Baik Pak. Baik. Ya, Oke, jadi sekarang kita di booth RLAC ya Pak. Nah Bapak bisa nggak jelasin RLAC sedikit dulu? iya. Jadi RLAC itu adalah sebuah singkatan dari Reform Liberal Art Curriculum. Nah, banyak orang salah mengerti tentang kata liberal art. Sebenarnya ini sebuah tradisi yang menggambarkan sebuah proses pembelajaran bagi orang-orang yang merdeka. Nah, khusus dalam konteks Reform Liberal Art, itu adalah orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang mau mendedikasikan hidupnya melalui pendidikan tinggi. Jadi Reform Liberal Art Curriculum kira-kira singkatnya demikian. Pada saat yang sama, RLAC merupakan kurikulum inti dari CIT. Nah, mengapa demikian? Karena sebagaimana sesuai dengan misi CIT, yaitu menunjukkan keutamaan Kristus di dalam segala aspek kehidupan CIT. Nah, demikianlah cara kita agar mereka boleh mengerti, dibangun ya di dalam pilar-pilar Reform Liberal Art yang ada, sehingga mereka siap untuk belajar di prodi masing-masing. Kira-kira demikian. Lalu kenapa di CIT memilih untuk mengimplementasikan Reform Liberal Arts Curriculum ini Pak dibandingkan banyak kurikulum lain Pak? Karena memang visinya adalah mahasiswa yang datang ke sini itu kami harapkan bisa dibentuk untuk menjadi serdadu-serdadu Kristus. Adalah mereka yang memang hatinya dibentuk oleh Tuhan, ya, kerohaniannya dibangun, ya, sehingga mereka memiliki satu persiapan yang baik, ya, dalam berbagai aspek di dalam Reform Liberal Art. Kemudian mereka bersiap untuk belajar di dalam prodi masing-masing. Jadi kira-kira setiap mahasiswa itu akan dipersiapkan lebih dulu, ya, dibukakan wawasannya, kemudian dibukakan keterampilannya. Sebagai contoh misalkan mereka harus mengerti cara pandang Kristen, ya, dalam hal ini yang berbasis Reform Theology. Sehingga waktu mereka belajar fisika, belajar kimia, belajar matematika, belajar arsitektur, belajar yang lainnya, mereka sudah memiliki cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya RLAC menjadi satu program yang wajib, yang harus, ya, karena ini adalah justru memperkaya, mempersiapkan mereka untuk belajar lebih lanjut. Ya. Iya, benar Pak. Saya sendiri yang sudah merasakan nih ya Pak di CIT belajar selama 3 tahun, saya merasakan sekali kalau RLAC itu membentuk pola pikir saya Pak. Terutama saya juga baru belajar tuh Pak worldview yang ada di dunia. Terus bagaimana akhirnya teologi reform itu adalah salah satu pemikiran yang paling logis dan juga sangat mendukung juga untuk sains gitu Pak. Nah, mungkin ada sedikit masukan juga Pak untuk teman-teman yang mungkin akan masuk ke CIT ini Pak. Reform Liberal Art itu sebenarnya justru mempersiapkan. Pertama, mempersiapkan cara pandang, lalu menyiapkan cara berpikir, ya, lalu menyiapkan bagaimana berlogika yang benar, lalu menyiapkan kekayaan budaya dan sebagainya. Sehingga waktu mereka atau mahasiswa belajar itu tidak melulu, ya, tidak hanya belajar misalkan tadi saya sebutkan, misalkan belajar science, belajar komputer, ya, belajar teknik elektro dan sebagainya, akan beda sekali, ya, akan diperkaya, ya, seperti tadi saya bilang, wawasannya diperluas, ya, wawasannya tidak cetek, ya, atau shallow, ya, hanya dengan itu saja dia bisa melihat relasinya dengan yang lain. Nah, satu hal yang merupakan kelebihan dari Reform Liberal kita itu bukan saja dia akan kaya dengan dengan topik-topik yang lain, tetapi terintegrasi. Nah, ini tidak mungkin dijalankan di kurikulum yang lain. Mengapa? Karena tanpa Christian worldview yang benar, yang tertata dengan baik, maka itu akan menjadi kumpulan pengetahuan yang berbeda. Nah, ingat ya, di CIT pengetahuan itu adalah interpretasi kita terhadap alam semesta. Pengetahuan bukan kumpulan data, melainkan interpretasi yang disinari, yang diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga itu bisa kita bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, nah sehingga nggak perlu khawatir, ya, malah justru sebaliknya.
ketika mereka belajar reform liberal art, mereka dipersiapkan, mereka diperkaya sekali lagi, ya, kemudian mereka dimampukan, ya, ada keterampilan-keterampilan lain yang justru tidak kita dapatkan di prodi-prodi masing-masing, tapi kita dapatkan di reform liberal art. Kira-kira demikian. Nah, berarti untuk teman-teman yang masih SMA sekarang nggak perlu takut ya Pak untuk nanti Oh, sama menghadapi sekali nggak RLIC perlu ya takut. Pak. Iya. Sekalipun jumlahnya ada banyak gitu Pak di CIT Betul. ya Pak. Justru ingat ya, ini karena bicara jumlah banyak nih ya. Sekali lagi ini ada satu contoh ya yang saya ucapkan. Saya pernah bertemu dengan sekelompok orang tua. Lalu saya jelaskan ya tentang jumlah SKS yang mesti diambil, mata kuliahnya apa saja dalam reform liberal art. Lalu mereka bertanya, Pak Agung, ini apa tidak berpengaruh dengan katakanlah penguasaan keilmuan di dalam prodi masing-masing begitu ya? Lalu saya bilang begini saja. Andai kata, karena banyak orang tua yang hadir pada waktu itu adalah pemilik perusahaan, ya, direktur perusahaan, ya, manajer dan sebagainya. Lalu saya bilang begini, andai kata ada 2 orang melamar, 2 sarjana melamar, 1 sarjana teknik tanpa reform liberal, yang kedua sarjana teknik dengan reform liberal. Lalu saya tanya, pelamar yang mana yang akan diterima? Tapi bukan hanya diterima, melainkan mereka yang berpotensi ya karirnya meningkat bahkan sampai manajemen teratas atau top manajemen. Ya, mereka seragam mengatakan, iya Pak Agung, dia yang mendapatkan reform liberal art yang kami terima. Ya, saya bilang ya sudah, ini menjelaskan ya, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena memang demikian. Ada begitu banyak pimpinan-pimpinan perusahaan di luar negeri yang sebenarnya adalah lulusan liberal art, ya, tapi mereka memimpin perusahaan teknik, memimpin perusahaan komputer, ya, memimpin perusahaan big data dan sebagainya. Ya, ini adalah suatu pengharapan, ya, kami harapkan juga bisa demikian, ya, dengan bekal ini semua. Oke Pak, berarti RLIC ini penting dan inti dan juga sangat mendukung untuk keilmuan di CIT. Betul sekali, ya Pak. betul dan sekali. saya sendiri juga merasakan Pak, itu saya Puji belajar Tuhan. tanpa terfragmentasi begitu Pak. Iya, puji Semuanya Tuhan. itu adalah unity gitu Pak. Oke Pak, mungkin Joy ada tambahan? Sudah Pak, kita udah Oke. jelas ya tentang RLAC. Thank you banget ya, terima kasih sekali. Juga Pak. Oke, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Kita akan lanjut ke bus berikutnya.